Dipersembahkan oleh Kurang dari 48 jam, skuad Garuda akan menghadapi Grand Falcon Arab Saudi di Stadion Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi. Ini yang paling dinantikan karena selangkah lagi kita sangat berharap tidak usah muluk-muluk. Kita ingin Indonesia menang tipis lawan Arab, menang lawan Irak. Harapan kita ke Piala Dunia makin besar. Malam hari ini kami menghadirkan ini mereka pecinta sepak bola, bukan hanya pecinta tapi juga ada mantan pemain, bahkan sangat gemar sekali dan mendukung penuh timnas. Nggak ada yang pro Arab Saudi malam hari ini narasumbernya. Nggak ada yang pro kontra, semuanya untuk Indonesia. Tepuk tangannya boleh teman-teman. Dari para Madinah dan UNJ Jakarta yang udah join malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada BHS yang sudah mendukung program Catatan Demokrasi. Langsung saja saya perkenalkan satu persatu narasumbernya. Dari sayap kanan dulu boleh. Saya ingin pakai selebrasi Bang Jeflo, pecinta sepak bola kita. Mantap. Tahu kan gaya siapa, tahu kan? Selanjutnya dari sayap kiri, dengan posisinya merupakan kiper timnas Nila, Bung Hermansyah. Kami kembali mengundang ini katanya posisinya sayap Bung Ibnu Jamil. Oleh main, kalau udah kode gitu kode keras ini ya. Oleh main, sudah bugar, sudah prima. Kami juga menghadirkan ini posisinya menentukan bisa menjebol gawang atau tidak. Greg Nokolo, mantan striker timnas. Dengan gaya yang menghanyutkan kita semua ya. Dijamin gawang Arab bobol. Doa dari kami. Thank you banget Bung Greg Nokolo. Dan juga kalau ini posisinya apa ini? Antara back atau bisa bermain di setiap posisi. Bung Budi Setiawan, founder Football Institute. Saya boleh langsung ke Bung Greg Nokolo, apa sebenarnya yang dikhawatirkan ketika kita melawan Arab? Karena banyak orang yang mengatakan kita main lawan tuan rumah. Apalagi ini zonanya, wasitnya juga dari Kuwait. Sama-sama berada di regional yang dianggap pro Arab Saudi. Itu yang kita khawatirkan, Bung Greg Nokolo. Harus Bung, harus pakai mic supaya suaranya menggelegar. Menurut aku sebagai pemain profesional, I think sebelum kita main kita harus jangan fokus ke hal-hal yang negatif, karena apalagi bawa itu ke media, karena kita punya pemain yang lagi persiapan, dan mereka juga baca itu. So aku pikir it's not the right message to send, we have to show them that we are ready. Karena kalau kita mulai tulis itu, lawan pasti juga mikir, oke, mereka udah mulai takut. Jadi jangan tunjukkan gentar sama sekali. No, come on. Kita punya pemain yang kualitasnya di atas pemain-pemain Arab Saudi. Kita harus ngaku itu. And then, so kalau sebelum kita main, kita udah mulai cari alasan kiri, kanan. Pemain juga pasti, you udah nothing to lose. Ya, karena mereka udah itu, is mentality. Mindset itu dibuang jauh-jauh ya? Mindset itu, jangan harus buang itu. Contoh, waktu aku main, kita main misalkan di Persija. Kita pergi ke Bandung, Persija, Persib kayak gimana. Kita naik mobil Barakuda, but in my head aku mau menang. Apakah kita tahu di situ it's impossible to win, but we want to win. So that's the mission. The mission is we're going to Piala Dunia.
stay on the track. Nggak usah pakai alasan A, B, C, D. You know. Terima kasih. Jangan cari-cari alasan, intinya kita melawan saja, dihadapi dengan tampil yang sempurna. We can do it. If you believe, kalau kita udah mulai cari alasan, ya nggak usah berangkat. Kalau kita udah sampai Saudi Arab, kita pergi sana buat menang. So apapun terjadi, kita lihat sama-sama. But sebelum itu, jangan kita mulai cari alasan. It doesn't make sense. Bung Ibnu Jamil, jika kita percaya kita bisa menang, itu akan tercapai. Kita tidak muluk-muluk, tapi kita realistis saja, Bung Ibnu. Iya, kalau kita bicara realistisnya saya yakin di locker room pasti akan tercipta seperti itu. Tidak akan ada omongan tentang masalah wasit, masalah tempat bermain, masalah faktor non teknis. Saya yakin di antara pemain itu dan juga pelatih tidak ada pembicaraan itu. Itu hanya ada di media-media saja. Ketakutan itu sangat normal juga karena memang kita mengkonsumsi media-media yang ada. Dan memang itu dibesar-besarkan, tapi saya yakin timnas kita punya misi khusus, udah fokus, dan tidak ada kata lain selain mereka harus bertanding 180 menit, mereka harus bisa memaksimalkan peluang yang ada. Apapun, setengah peluang itu harus dimaksimalkan. Dan kalau bisa mereka juga harus bisa menjaga pertahanan serapat mungkin, meminimalisir kesalahan yang ada. Soal mental, rekor pertemuan sebelumnya kita pernah menang 2-0 di GBK. Kalau udah pertandingan seperti ini kan pertandingan maha penting ya. Faktor-faktor catatan statistik itu hanyalah catatan. Balik lagi nanti siapa tim yang paling siap, siapa tim yang paling kuat, siapa tim yang paling bisa meminimalisir kesalahan yang ada, itu pasti layak untuk menjadi pemenang. Dan harusnya ini udah diantisipasi dan ditularkan untuk virus-virus memotivasi pemain-pemainnya bagi timnas Indonesia untuk bisa melakukan apa yang akan direncanakan game plan dari Patrick Kluivert. Dan saya berharap game plan ini kalau kita bicara itu mau pakai 4 back, 3 back, terserah. Buat saya nggak penting. Yang penting adalah gimana caranya kita main bagus dan menang. Wah, ikut program belanja berhadiah 16 miliar di Depo Bangunan. Belanja di Depo Bangunan bisa semakin untung, dan untung. Depo Bangunan, supermarket bahan bangunan yang lengkap, nyaman dan murah. Hanya di Depo Bangunan. Mau 4-2-3-1, mau 3-4-3, yang penting kita bobol gawang Arab, Mas Budi Setiawan. Komentar dulu Mas, boleh Mas? Pertama-tama, ini catatan demokrasi yang paling demokratis kayaknya tuh. Kenapa? Karena hari ini mungkin di beberapa narasumber kita nih orang-orang yang pernah berbeda pendapat sebelumnya. Saya sama Greg pernah berbeda pendapat, sama Ibnu Jamil juga pernah berbeda pendapat. Kalau sama Bang Hermansyah kita nggak berani lah sama. Ngeri kualat. Tapi hari ini semuanya tuh pikirannya semua sama. Indonesia menang. Kita udah nggak mikir nih lawannya siapa. Mau lawan Arab kek, mau lawan Irak kek, mau lawan Amerika sekalipun juga pokoknya kita pengennya menang menuju Piala Dunia. Dan udah nggak peduli lagi ngebahas ini siapa pelatihnya, siapa ketua umum PSSI-nya, semua tujuannya sama. Dan menurut saya ini adalah sebuah energi yang bagus, energi positif. Karena apa? Itu energi itu pasti menular kepada tim. Greg ini saya dulu pernah sama Greg di tim nasional 2013 Greg ya. Penjara sama coach Alfred Riedel dan juga Jackson. Greg ini orang yang sangat optimis setiap kali ada di tim nasional. Dia memberikan energi yang positif kepada teman-temannya. Ketika kita nggak yakin menang lawan Cina, Greg menaikkan emosi teman-teman di tim nasional. Tapi pada saat itu eranya memang tidak banyak yang bisa mengikuti entusiasme seperti Greg. Hari ini kondisi tim ini berbeda. Tim ini adalah orang-orang pemain-pemain yang matang di kompetisi, di klubnya. Kita bisa melihat bagaimana seorang Ole Romeni yang dia menangis ketika saat dia cedera di Piala Presiden. Dan dia sangat gigih untuk mengikuti program penyembuhan. Bahkan dia sampai menghubungi Coach Patrick untuk saya sudah siap main. Bahkan dia tahu kondisinya itu belum sempurna. Tapi dia menunjukkan dia mau main. Dan ini menurut saya sebuah contoh, kita nggak bisa membedakan lagi ini pemain naturalisasi atau bukan. Tapi semuanya ini demi merah putih. Jadi program naturalisasi itu bukan omong kosong menurut saya. Dan kita punya keinginan
bahwa energi yang sama antara supporter, masyarakat bola, dan juga tim nasional, entah itu official dan juga pengurus PSSI, ini bisa menyatu dalam sebuah doa, dalam sebuah aktivitas, dalam sebuah perjuangan, walaupun situasinya memang sulit untuk kita. Kita main yang tadinya di tempat netral tiba-tiba menjadi di tempat yang kandang lawan, main jamnya pun juga harus kita bernegosiasi, sampai lawan wasitnya pun juga masih dalam satu kawasan yang sama. Hotel terakhir saya dapat informasi kita mendapatkan hotel 40 km dari tempat pertandingan. Mungkin bisa makan waktu 3-4 jam. Ini lebih jauh atau sama seperti yang putaran 3? Lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Mungkin nanti 40 bisa km. dikonfirmasi sama Bang Arya Sinulinga kan kalau misalnya dia bergabung. Dan protes resmi PSSI terhadap penunjukan wasit sampai sekarang juga diabaikan oleh AFC. Kita tidak pernah mendapatkan jawaban clear dari AFC terkait pemindahan tempat lokasi pertandingan yang tadinya tempat netral menjadi di Arab, dan juga protes terkait wasit sampai sekarang tidak digubris. Artinya banyak handicap-handicap yang harus kita jalani, tapi saya yakin semua handicap ini akan teratasi, justru akan mensolidkan pemain, ofisial, dan seluruh supporter timnas kita di seluruh Indonesia. Oke, Bung Jevlo, poin-poin handicapnya memang ada, itu realita yang harus dihadapi, tapi paling tidak motivasi apa yang karakternya mirip-mirip kayak Bung Greg Nukulu ini. Saling menyemangati satu dengan yang lainnya gitu ya. Jangan melihat hal yang negatif. Ya kalau buat saya sama, misalnya kalau ngambil dari sebagai performer gitu ya, panggung kondisinya nggak ideal, cuaca, penonton gitu ya. Kita nggak bisa fokus sama hal yang negatif kayak Greg bilang. Kita ngapain kita fokus sama hal yang nggak bisa kita ubah. Lokasi pertandingan kita nggak bisa ubah. Wasit yang ditunjuk kita udah nggak bisa ubah. Semua kita nggak bisa ubah. Yuk fokus sama apa yang masih bisa kita ubah. Apa yang ada di depan mata. Kayak tadi Greg bilang, main. Saya nggak tahu di situasi kayak sekarang pasti Greg yang lebih bisa jawab ya. Pemain tuh lebih tepat punya mental do or die. Aku akan memberikan segalanya bagi bangsa dan negara dengan titik darah penghabisan. Atau yang waktu itu BP pernah bilang, pemain tuh jangan dikasih beban seperti itu. Biarkan mereka menikmati permainan, biarkan mereka menjadi pesepak bola. Main fun, main santai, dan menang gitu. Menarik nih. Kalau untuk masalah tugas pemain, kan disuruh bermain di lapangan bola. Nah tugasnya pengamat dan komentator baru ngebahas itu. Nah tugas itulah kita bahas ini. Betul. Ya betul. Jadi memang ada tugasnya masing-masing. Betul. Nah, jadi kalau buat saya gini, yang bisa kita lakukan pemain semua menjaga mood, menjaga tadilah 40 km yang jauh itu oke, dibuat fun. Di bis kita bisa pilih playlist lagu yang lebih semangat, bisa putar video golnya Marcelino di GBK diulang-ulang untuk memotivasi, ya kan? Ingatkan, walaupun Marcelino kagak turun gitu ya. Ya, ingatkan. 2-0. Ini bisa terulang lagi nih, ini bisa terulang. Selebrasinya masih ingat kan selebrasinya? Nah, itu kira-kira. Iya, jadi yang bisa kita kondisikan, yang bisa kita atur, yang memang udah nggak bisa diubah. Cuman mungkin ke depannya yang bisa diubah. Kalau saya merasa gini, PSSI itu punya PR, gimana caranya punya pengaruh lebih kuat di AFC, supaya nggak lagi dicuekin, kirim surat nggak dibales. Sampai kadang saya ngerasa AFC itu singkatan dari Arab FC, karena influence mereka sangat kuat dari mulai the presidennya. Iya, nggak maksudnya gini, berasa kita kok kayak nggak punya. Nah ini bukan untuk didengar pemain, Greg. Maksudnya FIFA jangan mempengaruhi pemain. Bang, FIFA aja dicuekin sama AFC, Bang. Maksudnya gini, tugas pemain adalah jangan pusingin segala faktor teknis, main sebaik-baiknya. Pelatih fokus sama strategi dan yang lain. Tapi federasi juga punya PR, gimana negara dengan 280 juta penduduk yang 80%-nya penggila bola bisa lebih punya influence di konfederasi. Bro, sorry. Point of correction. You don't need influence in the FIFA. You need to have good league and good players. That's enough to take you to Piala Dunia. Karena kalau kita mau bahas influence, masuk kamu apa? Influence bagaimana? FIFA, AFC, kita main di Indonesia. Oh, kita main di Singapura. Sama aja bantu. We don't need that. We have to earn it. Kita punya materi pemain yang cukup baik, seperti Om Budi bilang, they have good mentalitas. These players, they know how to win. Kita punya pelatih pernah bicara di media, anything about non-teknis? Zero. Dari pemain, zero. Hanya orang di luar, we don't need that, you know, it's distraction. Kita sama-sama akan nonton, kalau wasitnya adil, kita lihat sama-sama. Kalau wasitnya kacau, kita juga lihat sama-sama. Tapi sebelum itu kita fokus on the mission. Karena hal-hal begini, this noise, mungkin kita duduk di sini,
Ketika kita nggak tahu di ruang ganti pemain, ada manajemen yang datang, oh ini akan bla bla bla, begini, kita udah tahu, all these things is not good for players. Sages. Nggak boleh. Oke. You have to tell players that we are on the right track, we doing the right thing. Kita mau datang ke sini buat menang, tanpa kasih beban yang berlebihan. Setuju Greg. Kalau untuk pemain saya setuju. Memang jangan dikasih beban ini ke mereka. Cuma aku Boleh Bung. setuju. Kalau untuk ke pemain memang setuju. Ini tuh jangan disampaikan ke mereka Greg. Bro, I swear, sebagai pemain sebelum masuk lapangan, mau pertandingan kecil, besar, apapun, pemain udah punya beban sendiri. Ketika orang lain datang, misalkan ini Indonesia, aku tahu, karena aku pernah rasa. Karena sebelum game yang masuk dalam ruang ganti itu 10 manajemen. Ini habis bicara, ini datang. Ini habis bicara, ini datang. No, we don't need that. Stay out. Let the coach do the job. Let them, give them space. They know what to do. Semua pemain mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. You don't need to remind them. It's their job. We want to do this. Bung Jeffro, ingin menanggapi dulu sebelum saya ke Bung Hermansyah? Ya, setuju banget. Makanya aku bilang pemain ini bukan sesuatu yang untuk didengar pemain. Ini tugas kami para komentator Bang, ke Arab Saudi supaya pesannya sampai sebenarnya. Sama ya ngerasa aja kayak kita tuh negara yang besar sekali apalagi di Asia Tenggara gitu ya Indonesia. Kok ngerasa kayak kita suka kayak dicuekin, kayak nggak diperhatikan. Padahal our power ya kalau dari sisi komersial aja ya, rating yang kita bawa gitu ya secara komersial kayaknya Indonesia tuh harusnya punya tempat yang lebih spesial lah di mata palingnya konfederasi di wilayah. Aku cuma ngomong itu aja ya dari sisi itunya. Gitu. Bisa nambahin sedikit. Mungkin suara Jefflo ini adalah suara sebagian besar juga pencinta sepak bola Indonesia. Ketika melihat berita di mana memang kok berita ini kayak kesannya tidak begitu adil ya untuk sepak bola Indonesia. Mereka peserta ngadainnya di tempat mereka sendiri, terus milih wasitnya juga yang ada di regionalnya mereka tanpa melibatkan atau mungkin meminta langsung atau bertanya kepada kita. Jadi kalau buat saya itu hal yang wajar karena memang tadi balik lagi ya tugasnya komentator tuh seperti itu untuk bisa melihat bikin keseruan di luar dari lapangan bola. Dan itu juga tugasnya media. Tapi yang perlu saya ingin berbagi kepada pencinta sepak bola Indonesia juga, kita harus tetap menyediakan ruang yang namanya realistis. Ya, menyiapkan ruang yang namanya nanti kalau harapan ketika tidak tercapai itu harus seperti apa responnya. Itu yang harus kita siapkan juga. Karena sepak bola ada menang, ada kalah. Ada seri juga. Kalian jangan caci maki ya guys ya. Jangan sampai caci maki. Bung Hermansyah sama Bang Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI sudah bergabung sesaat lagi. Hanya di Catatan Demokrasi. Sebelum ke para pecinta bola di sini, khususnya ke Bung Hermansyah, mantan kiper timnas, saya boleh ke anggota Exco PSSI ada Bung Arya Sinulinga. Tadi kita membicarakan soal faktor non teknis Bung Arya ya. Pelayanan dari Federasi Arab bagaimana mengenai jarak hotel disebutkan sama Mas Budi 40 km ke stadion, Bung Arya. Ya kan kita cari sendiri ya. Nggak lama juga sebenarnya sejauh-jauh manapun di sini kan karena memang apalagi kalau malam tidak begitu ya paling 45 menit ya paling. Saya rasa nggak akan jauh-jauh juga dari stadion ya. Karena secara wajar sih kita misalnya keberangkatan, kan ada batas waktu ya, batas waktunya tuh hampir biasanya di bawah 1 jam kalau untuk pertandingan. Kalau hotel itu dimaklumi seperti itu. Tapi memang tadi saya dengar juga masalah non teknis ya. Kita ngalamin bener ya situasi sekarang kejadian ini, di mana situasi kita mulai dari tuan rumah, kemudian pengaturan jadwal jam, waktunya kemarin kita diatur, kemudian kita dibikin di pertandingannya di tengah-tengah ya. Artinya, coba kita hitung deh. Pertandingan nanti itu penentu itu selalu adalah Arab Saudi sama Irak penentunya. Siapa yang bakal lolos itu bisa seperti itu. Jadi mereka terakhir gitu, pertandingan terakhir mereka terakhirnya. Jadi penentunya mereka. Jadi dari jadwal aja udah memang diatur
kita, kemudian lawan Irak. Udah selesai. Mereka masih ada lawan Iraknya bagaimana. Jadi kalau nanti mereka mau maaf kata gitu ya, ngatur gimana supaya misalnya seri di akhir atau gimana gitu, kita bisa tersingkir juga. Itu bisa terjadi. Jadi jadwal aja udah diatur sedemikian rupa, kita di posisi yang sangat tidak nyaman gitu. Kemudian wasit juga ya. Wasit juga dari Kuwait ya. Ya artinya dari federasi dari asosiasi federasi di sana gitu ya, di Timur Tengah. Jadi tidak, kan kita pengennya harus kemarin ambil kayak dari sana Jepang, Korea dan sebagainya, atau dari daerah India dan sebagainya, kan bisa aja gitu. Ini mereka juga nggak melakukan hal yang sama. Jadi memang mulai pengaturan tuan rumah, jadwal pertandingan yang diatur sedemikian rupa, sampai wasitnya memang mereka atur. Sampai yang lucu adalah supporter, penonton. Mereka mengatur bahwa itu seperti tuan rumah gitu dianya. Jadi jatah kita itu 8% adalah jatah tim tamu. Sementara, jadi dianggap Arab Saudi itu tuan rumah gitu. Padahal kan ini kan sebenarnya harusnya dia bukan sebagai tuan rumah. Karena kita kan nggak punya kesempatan untuk jadi tuan rumah gitu. Jadi supporter pun dia atur hanya 8% kita ya. Lawan Irak baru kita, lucu nih ya. Lawan Iraknya kita dikasih 50%. Irak pun 50%, tapi lawan Arabnya enggak gitu. Jadi ya semuanya dari situasinya, semua non-teknisnya benar-benar udah mereka atur dengan baik gitu, versi mereka gitu ya. Gitu sih, Bang Angga. Tapi Bung Arya, sejauh ini apakah ada pengaruh psikologis dengan para pemain kita di sana? Dengan tadi berbagai faktor non-teknis. Psikologis pasti ada, nggak mungkin kita nggak ada psikologis untuk hal-hal seperti ini ya. Tapi ya kita selalu katakan bahwa kita harus kasih permainan terbaik kita gitu. Dan kita berharap dengan permainan terbaik kita ya ada hasil terbaik yang kita dapatkan gitu. Tapi kan semua juga melihat bahwa kita harus realistis, bahwa mereka sampai di luar itu semua memperkirakan kesempatan kita cuma 7%, 5-7% gitu untuk bisa lolos gitu. Itu versinya banyak ini. Jadi kita ini betul-betul datang dengan sebagai underdog gitu. Jadi bisa kuda hitam gitu. Jadi betul-betul underdog di bawah, posisi di bawah. Jadi bukan yang diunggulkan benar gitu ya di saat inilah, di kualifikasi ini gitu. Baik Bung Arya, itulah yang realistis yang kita terima hari ini gitu. Oke. Bang Arya, apa kabar Bang Arya? Sehat Bang? Baik. Coach Hermansyah. Ya. Siap Coach. Ya, Bang, ini di luar non teknis Bang ya. Saya mau nanya nih, gimana situasi tim saat ini ya untuk menjelang melawan Arab besok itu, dari mulai kiper, bagaimana mereka sudah siap apa bagaimana ya. Jadi itu aja Bang, saya mau tanya suasana kondisi tim saat ini. Kondisi tim dari laporan yang kita terima ya bahwa semuanya nyaman, sangat siap untuk bertanding gitu ya. Jadi mereka tahu bahwa di luar non teknis mereka secara teknikal juga harus siap gitu ya. Secara psikologis juga mereka udah oke lah ya. Jadi artinya karena mereka kan rata-rata pemain-pemain kita ini kan bermain di klub-klubnya dengan pertandingan yang sangat tinggi intensitasnya. Jadi ketika sekarang ini mereka betul-betul sudah siap juga secara individu-individu dan gembira banget sih, kegiatan ininya gembira ya. Jadi betul-betul semangatnya, ininya kegembiraan tuh dibangun juga di tim, karena jangan sampai kondisi non teknis sudah nggak mendukung, di dalam kita nggak mendukung juga, itu jangan sampai gitu. Maka mau nggak mau kita harus bangun juga situasi di dalam yang sangat kompak dan kegembiraan di teman-teman dari pemain kita gitu. Gitu Bang Her. Iya. Makasih Bang Arya. Bang Arya, izin bertanya Bang. Kira-kira kalau kondisi Martin Paes dan Ole Romendi sejauh mana ini Bang? Ada kemungkinan tampil melawan Arab dan melawan Irak? Yang pasti kan kita tahu ya, Ole kan memang baru dia cedera, Pas juga baru cedera, tapi kemarin Pas sudah masuk dalam cadangan di timnya dia, artinya memang udah siap untuk masuk, cuma nggak main. Kemudian Ole juga lagi pemulihan, tapi kita tunggu aja, mudah-mudahan banyak kejutan gitu. Bang Arya kayaknya kagak mau bocorin malam hari ini ya. Masih rahasia ya Bung Arya ya? Masih lah, kita tunggu aja. Ini mudah-mudahan banyak kejutan yang terjadi sehingga
mudah-mudahan lawan juga secara teknikal juga nggak bisa ngitung kita lah gitu. Mudah-mudahan. Jadi teknisnya non teknis sudah kita berat, ya kita di teknisnya harus kita perkuat ya. Nama-nama yang pasti. Ada pesimis gitu. Oke, Bung Arya, nama-nama yang pasti absen mungkin boleh di-remind lagi Bang kepada pemirsa Bang. Marcelino, Emil. Ya, List namanya, Bang. ya kan saya rasa semua udah tahu ya, Marcelino udah pasti, Ivar juga udah pasti, Rafael juga pasti, tadi semua udah. Memang mereka dalam kondisi tidak siap untuk bertanding gitu ya, kayak seperti Ivar juga, memang udah main di klubnya, tapi untuk intensitas tinggi seperti ini dia mungkin belum siap gitu ya. Marcelino juga belum punya jam bermain selama musim kompetisi ini, juga berat untuk masuk gitu ya. Kemudian juga kemarin kan waktu mungkin evaluasi pada saat kita FIFA Matchday juga bagian dari evaluasi semuanya. Jadi saya rasa tim kepelatihan udah tahu mana yang harus dipakai untuk kali inilah di FIFA Matchday kali. Di kualifikasi kali ini gitu. Gitu. Bung Greg, kita banyak berdoa lah. Berdoa. Bung, mau tanya dong. Jadi karena bahas Marcelino, aku mau tanya. Jadi tidak panggil Marcelino ini ke timnas itu murni karena dia jam minutes play di klub nggak ada, atau murni ya karena dia nggak main, atau dia ada cedera atau ada masalah lain? Karena aku nggak lihat ada klarifikasi dari pelatih atau dari siapapun. Jadi sehingga aku mikir mungkin ini lebih dari mungkin masalahnya di luar sepak bola. Enggak ya, kita pertama dia kemarin tuh masih cedera hamstring, dia masih pengaruh itu. Kemudian juga di jam tanding juga karena bisa kita lihat di jam tanding kan dia juga kurang ya. Bisa bilang nggak ada kan selama musim kompetisi kan belum ada, karena dia kan kemarin tuh harusnya bermain di klubnya yang dipindahkan tuh, dipinjamkan itu, tapi masih ada yang non tenisnya yang belum terselesaikan sehingga belum bisa bermain di klubnya. Jadi lebih murni kepada sepak bola Bang. Jadi nggak ada namanya like dislike sih, mudah-mudahan nggak ada ya. Nggak ada sih. Semoga ya, karena misalkan dia kan jadi perang utama yang waktu kita menang lawan Arab Saudi. Ini kaosnya J-Flow udah jelas nih kan. Wah, skornya ditunjukin. Dia ada mungkin I think ada baiknya untuk tetap tim yang sama. I mean pemain yang selalu ada buat dan punya semangat, dan aku tahu pasti ini juga psychological game karena Arab Saudi pasti udah siapin strategi untuk waspadai seorang Marcelino, terus tiba-tiba dia nggak datang. But seperti yang Bung bilang, I hope is murni just strategi, and then dia mungkin jam terbangnya masih kurang. So it's okay. Terima kasih Bang. Baik, saya boleh ke Bung. Ya kan Abang kan sebagai bekas pemain pasti tahu bahwa di pertandingan itu walaupun misalnya Abang di klub misalnya lah, Abang bertanding menggolkan pada saat tandang ke lawan misalnya, atau pada saat kandang, kemudian pada saat Abang datang lagi ke klub itu tapi 2, 3, 4 pertandingan Abang tidak begitu perform atau juga masih tidak begitu baik di segi teknisnya atau ada cedera, pasti Abang juga nggak akan diturunkan gitu. Kan yang namanya bola kan tidak bisa hanya sekedar pakai rasa kan Bang, tapi udah betul-betul kesiapan. Kayak Abang lah, kalau Abang siap kan pasti main, kalau Abang nggak siap ya, saya rasa semua pemain pasti tahu kalau nggak siap memang nggak bisa. Makanya apalagi pemain profesional kayak Abang juga dan kawan-kawan semua pasti tahu, kalau main itu ya harus betul-betul siap kondisi fisik dan mental. Kalau nggak siap memang pasti nggak diturunkan oleh pelatih, itu udah objektif lah di dari sisi itu. Saya rasa sih begitu Bang. Siap, cedera hamstring yang belum pulih total. Saya boleh ke Bung Hermansyah. Martin Pas. Aku harap karena ini perlu diklarifikasi ke masyarakat Indonesia. Ada spekulasi, Bung Greg, di luar sana. Spekulasi, tapi kan itu aku belum pernah baca di mana dibilang Marcelino tidak dipanggil karena dia cedera. Akhirnya terucap juga malam hari ini. Nah, sekarang kita baru tahu. Kalau karena dia masih cedera, oke, itu sangat-sangat understand. Karena Marcelino juga nggak klarifikasi. I hope ini sampai situ aja. But ya siapapun yang tampil, kita
Yang kita mau hasil yang terbaik buat Indonesia, you know. Itu aja sih. Jadi murni faktor kondisi fisik, bukan yang tadi ya, bukan dislike and like, bukan sama sekali. Enggak ada, but you know, kenapa aku tanya ini? Karena aku tahu Indonesia. I know, aku tinggal di sini 22 tahun. Aku udah jadi pemain bola. So I know, this is the scenario. Misalkan, kalau kita main dan menang, semua akan bilang, oke, fabulous. Kalau tidak menang, oh salah, kenapa Marcelino nggak dipanggil? Kenapa ini? Kenapa ini? You know, I mean, hal-hal kayak gini perlu dikasih tahu. Jadi orang tahu kenapa. Oke, Marcelino nggak di tim karena begini, karena begini, karena begini. Jangan setelah baru mulai semua orang mulai opini. Tapi sekarang semua diam. Kalian semua duduk sini, aku yakin ada yang, oh kenapa Marcelino nggak ada? Pasti. Karena butuh klarifikasi. Kalau sekarang kalian diam karena tunggu hasil. Ketika hasil buruk, out. Marcelino nggak dipanggil. Out, in, you know. Jadi hal kayak gini. Greg, sorry aku potong. Aku nggak tahu nih, aku sebagai pencinta sepak bola aja. Kalau Greg kan mantan pemain. Kalau pemain tidak terpanggil oleh timnas, perlu nggak sih adanya klarifikasi dari pemain sendiri? Dari pemain mungkin no, but dari pelatih yang panggil, dia perlu. Because this is he's part of the team. Soalnya aku nggak panggil ini karena dari Bung sekarang dia bilang karena cederanya belum pulih. Ini sangat sederhana untuk jelaskan ke masyarakat. Soalnya memang kabar cederanya kan nggak ada juga kan? Sebelum terjadi. Makanya kita perlu diklarifikasi. Supaya clear. Supaya clear in advance. Andromeda, tapi memang ya It's okay, I understand what he tried setiap to pemanggilan pemain timnas, ada pemain-pemain atau bintang-bintang dunia, kalau ada yang nggak kepanggil, itu pasti akan selalu jadi pro dan kontra. Itu yang memang ramenya cuma buat media dan juga pencinta klubnya sendiri atau pemainnya. Betul, dan pelatih juga bisa bilang, oke, ya aku nggak mau panggil dia, it's my decision. Mungkin kalau ada wartawan yang menanyakan itu, mungkin akan dijawab sama Coach Patrick. Impossible sampai detik ini. You know Indonesia nggak mungkin belum ada yang. Tapi saya sebagai pemain dulu pernah sakit kuning, jadi yang akhirnya yang manggil timnas pelatih memberitahu kepada jurnalis bahwa Hermansyah dalam keadaan sakit kuning, jadi kita tidak dipanggil untuk tim nasional Asian Games seperti itu. Biasanya dari pelatih biasanya itu. Saya ngalami dulu. Pelatih ya? Iya pelatih. Pelatih harus. Oke, misalkan aku baru duduk sini, aku lihat Pais tulis on his Instagram, dia bilang, sorry I cannot be with the game because I have injury, this, that. You clarify, but sedangkan Marcelino was silent. Tapi yang menarik gini, Greg, kalau nggak salah saya pernah lihat atau baca Coach Patrick Kluivert itu pernah menyatakan siapa yang minute play, ini berdasarkan minute play. Minute play yang bermain punya waktu banyak, dia akan lebih punya potensi besar untuk masuk ke timnas. Yes, iya. which is fair. Dan memang sebenarnya kalau kita lihat Marcelino kemarin minute play-nya tidak ada. Yes. Kita lihat, iya kan? Nah, kalau berdasarkan minute play ini jadi pro kontra lagi nih Bang, menurut saya Bang. Kalau misalnya ini benar jadi minute play, apakah pemain yang punya tujuan untuk masuk timnas demi minute play, dia harus mendingan gue main di lokal aja. Pasti minute play gue lebih banyak daripada gue main di luar negeri, tapi minute play gue nggak ada. Tapi itu akan jadi pertanyaan balikannya lagi, ngapain main di sini? Ilmunya bagusan di sana. Again, tanya aku, Marcelino main di liga mana? Sekarang di Slovakia ya? Slovakia. Yes. Bro, aku lebih baik dia duduk di bangku cadangan di sana daripada main di Liga 1. See? Bro, come on. Iya kan? Tapi aku berbeda dengan Greg. Tunggu, no. Intensitas latihan di sana aja would already different. Time management, diet, everything. Aku lebih baik karena dia masih muda. Okay, but this is another case. My point adalah, kalau dia nggak dipanggil based on alasan itu, maka in advance, coach aku harap si orang pelatih bilang, this is my decision, he play less, dia nggak punya minute main, makanya aku pilih pemain yang lebih siap. Artinya apa? It's already your responsibility. Jangan sampai besok, kita semua mau menang. But ketika kita nggak menang,
banyak spekulasi akan muncul. Hasil tidak sesuai ekspektasi ya Bung Greg ya? Kalau Tapi di luar dari aku itu. yang bahas ini sekarang mungkin banyak orang nggak suka, but I'm talking about it. Iya. Ya, but after game kita balik sini lagi. Iya. Tapi bagus. Makanya kan itu akan jadi pro dan kontra tadi kalau minute play kan, berdasarkan minute play kan, mau main di luar atau main di sini. Kalau main di sini minute play pasti dapat. Dapat, ya. Iya kan acuannya. Betul. Tapi tadi Greg bilang daripada main di sini saya mending main di luar, lebih bagus. Dan Bang Andromeda udah dapat tuh cuplikan the best part dari show tadi tuh barusan. Hooknya barusan ya, hooknya barusan ya. No, I mean, dia Kita kasih Coach Hermansyah dulu, ini belum bersuara nih, Coach Hermansyah boleh. Coach. Berbeda sih, ini demokrasi bagus ya. Kalau saya dulu kan lebih enak kita menit bermain di Indonesia. Waktu itu kan kita Galatama, beda dengan sekarang kan. Kualitas pemain asing juga bagus-bagus waktu itu ya. Ada di situ ada Roger Milla, Maboang Kesak, Dizan Glusevic ya. Kalau kita main di luar, kita tidak main, itu pengaruh. Saya sebagai kiper akan pengaruh. Kepercayaan diri, feeling kita, touch kita, scanning kita, catching bola kita. Pengaruh untuk seorang kiper. Kalau saya sebagai kiper, lebih baik saya bermain di Liga Indonesia. Karena di situ akan dapat menit bermain, pengalaman kita sebagai pemain. Apalagi faktor kita waktu itu udah usia. Jadi untuk pengalaman. Karena kalau faktor usia itu dia tidak main, itu akan pengaruh ke feeling dia, khususnya kalau kiper ya. Kalau striker kita nggak tahu ya. Saya memilih saya untuk bermain di Indonesia. Beda pendapat ini. Nah, tapi kalau masih muda ya, zaman sepak bola sekarang Kayak Marcelino. ya mungkin lebih enak dia main di luar negeri walaupun dia cadangan. Tapi kan pertanyaannya adalah ketika Marcelino tidak mendapatkan minute play di eranya Coach Patrick Kluivert, apakah Marcelino memiliki performa yang meningkat atau stagnan atau menurun? Kalau saya melihatnya menurun. Pasti itu. No. That's not my point. My point adalah pelatih Patrick punya hak untuk panggil siapapun. Kalau dia, makanya aku bilang, kalau dia tidak panggil anak ini karena alasan minute bermain yang sangat kurang, itu tanggung jawab dia sebagai orang pelatih. Nobody can question that. Simple, sederhana. But again, sekarang kita bahas about dia main di luar, minitnya kurang, ini. Kalau dia pulang Indonesia di umur dia itu downgrade, bro. Sekarang kalau dia pulang di Indonesia, main di Liga 1, Liga 1 yang isinya pemain asing 11, 8 jadi starter. Kalau di posisinya dia bersaing sama pemain asing juga mungkin dia kalah. Dia jadi tetap bangku cadangan. How? Yang ada kalian tetap bully dia. Pulang Indonesia habis. So for me, daripada balik sini, ya mending main di mungkin turun dikit, mungkin cari di Jepang, cari negara yang dia bisa punya minute bermain. Tapi Indonesia is the last option, menurut aku. Tapi saya setuju ya. Bagaimanapun Marcelino pemain nasional, Patrick berhak untuk memanggil Marcelino. Ya, bukan artinya dia nggak menit bermain dia nggak dipanggil. Wajib dipanggil. Nanti tergantung Patrick pada saat dia persaingan dengan posisinya masing-masing. Pelatih bisa intervensi, bisa intervensi. Nanti bisa melihat Peter kekurangan kelebihannya. Tapi harus dipanggil. Karena kejadian waktu itu almarhum Ricky Yacob main di Jepang, di Matsushita, di cedera. Ketika kita persiapan Asian Games, Ricky Yacob almarhum dipanggil untuk selek tim nasional. Mas Budi singkat. Ya, saya nggak mau masuk ke dalam diskusi masalah Marcelino, minute of play dan lain-lain. Saya mau nanya ke Bang Arya, kekhawatiran bahwa kita memang handicapnya memang udah sulit di Arab. Ada satu pertanyaan, kira-kira Pak Presiden Prabowo tuh akan nonton nggak Bang? Timnas ini lawan Arab atau lawan Irak. Kenapa ini menjadi, saya tanyain. Ini Pak Prabowo ini sekarang lagi jadi presiden yang paling paten ini di dunia ini. Dia disegani di dunia. Sama Rusia dia bergandengan tangan, sama Amerika dia disegani. Menurut saya kehadiran Pak Presiden nonton langsung di Jeddah itu akan bikin orang Arab itu tuh mikir dua kali kalau mau bikin curang gitu ya. Celaka Indonesia. Ya minimal buat nakut-nakutin lah, mau bikin cilaka kan. Wah, ada Pak Presiden nih. Ngeri juga kita nih. Ya itu intermezzonya aja Bang. Kira-kira Bung Arya Sinulinga dijawab sesaat lagi ini ternyata catatan demokrasi. Saya kira satu nafas semua. Ternyata ada saja perdebatan di catatan demokrasi. Tetaplah bersama kami.
Kita kembali ke Bung Arya. Tadi kita masih berbicara mengenai standing point, kenapa Marcelino tidak diturunkan. Masih jadi perdebatan di meja catatan demokrasi. Tapi melanjutkan pertanyaan dari Mas Budi tadi, Bung Arya masih tersambungkah bersama kami? Soal Pak Prabowo, Pak Presiden hadir langsung tidak menonton dari stadion? Sampai hari ini nggak ada informasi mengenai kehadiran Pak Presiden. Di Jeddah belum ada informasi. Dan mungkin juga beliau punya tugas-tugas negara lain nih. Juga mungkin pada saat yang sama mungkin ya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus dibedakan. Saya sih coba kita ini ya, mungkin teman-teman bisa lihat bahwa saat ini di federasi saat ini namanya pemilihan pemain itu nggak pernah ada intervensi dari siapapun. Itu udah keputusan pelatih. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan teknisnya lah gitu ya. Dan non teknis juga. Contoh misalnya Mads Hilgers gitu ya. Mads Hilgers kan kondisi mentalnya mungkin tidak begitu siap untuk bertanding karena kondisi di klubnya yang masih gonjang-ganjing gitu. Jadi dia diminta fokus untuk ke sana gitu. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan yang tentunya ada komunikasi-komunikasi antara pelatih dengan pemain lah gitu. Kemudian juga bagi kita yang tadi aja, sepanjang pemainnya siap, kita percaya selalu itu objektif gitu ya, maka pasti mereka dipanggil gitu. Jadi nggak dipanggil dengan berbagai pertimbangan, banyak pertimbangan pasti. Kesiapan teknis, kesiapan fisik, kesiapan mungkin dari pertimbangan objektivitas dari jam bermain misalnya ya, dan lain-lainnya lah gitu. Jadi itu jadi pertimbangan-pertimbangan juga yang bisa diambil oleh pelatih. Jadi saya rasa sih kita udah kontroversinya kita hentikan lah gitu ya. Kita redam, Bang. Sekarang kita fokus dengan yang ada gitu ya. Karena kalau pakai romantisme bermain bola susah gitu ya. Itu lihat tuh Uzbekistan aja pelatihnya yang meloloskan ke Piala Dunia diganti loh. Oleh Uzbek. Itu yang lolos Piala Dunia. Diganti. Jadi nggak di sepak bola itu dia akan lihat dari kondisi yang real di depan matanya gitu, objektif aja. Saya rasa pemain-pemain yang senior-senior ini kan pasti tahu objektif banget, sepak bola itu objektif banget, walaupun kita kadang-kadang tahu ada intervensi. Kalau sekarang sih kita nggak punya kepentingan ya, kita nggak tahu, terserah aja siapa mau dimainkan apa, bebas lah gitu, yang penting sesuai dengan kebutuhan timnya gitu. Jadi saya rasa kita harus ini ya, dengan pemain yang ada sekarang itu kita harus optimis untuk bertanding lawan Arab Saudi. Jadi kita nggak perlu lagi pertentangan antara misalnya mereka main di liga gitu ya, atau main nggak di liga Indonesia misalnya. Rizky Ridho misalnya kan nggak ada perdebatan juga. Siapa Yakub Sayuri gitu atau apa gitu ya. Saya rasa nggak ada pertentangan gitu ya. Jadi semuanya mereka main di liga juga kok gitu. Jadi jangan juga merendahkan liga kita lah yang sekarang ini terus menapak loh. Menapak terus lebih baik gitu ya. Dan jangan samakan juga dengan yang kemarin-kemarin. Kemarin-kemarin kan tahu ya kita ya. Liganya aja jadwal tandingnya aja berubah-ubah. Sekarang jadwal tandingnya udah pasti. Nggak ada lagi yang namanya pertandingan nggak pasti sekarang. Tiap minggu pasti. Kemarin tuh bisa udah jualan tiket aja bisa berubah jadwal tanding. Jadi wajar kalau kita dulu, apalagi sekarang ditambah VAR lagi, jadi objektivitas kan makin tinggi ya. So ada kelemahan-kelemahan ada, tapi makin di perubahan kita dilakukan gitu. Jadi nggak bisa disamakan juga bahwa ini ada berusaha untuk meningkatkan kualitas lah ya, kualitas kita terus-menerus, dan saya rasa semua bisa objektif lah dengan kondisi yang ada gitu ya. Baik, Bung Arya. Gitu sih. Thank you, Bung Arya. Kita beranjak ke materi pemain soal kiper tadi. Coach, ingin komentar Martin Paes, apakah ini sudah fix main? Kita juga masih menunggu, kata Bung Arya akan ada kejutan. Menurut saya tanya ke Bang Arya apa? Boleh. Ya. Bang, bagaimana sejauh mana Bang ya kiper-kiper Indonesia yang ikut ke sana? Martin Paes, Hernando, Nadio, Arya juga yang baru-baru ini akan dipanggil oleh PSSI. Terus kesiapan 4 kiper tuh sejauh mana nih Bang? Saya pengen lihat di latihan hari ini terakhir itu Bang Arya. Ya, mereka latihan-latihannya bagus ya. Kemarin juga, hari ini juga pasti
PAS juga latihan dengan semua pemain-pemain yang ada ya. Mudah-mudahan besok mereka siap betul ya. Dan nanti pasti pelatih akan bisa menilai nih mana dari kesiapan-kesiapan. Kan kita punya pelatih kiper juga ya. Nanti kelihatan tuh mana yang betul-betul siap untuk menjaga gawang kita. Mudah-mudahan yang terbaik nanti yang akan tampil gitu ya, yang siap betul untuk tampil. Dan terus terang ya, jujur kita katakan misalnya seperti yang kami sampaikan, PAS juga sangat berapa minggu terakhir ini dia kan ngebut banget bagaimana perbaikan fisiknya. Ole juga serius loh, Ole itu benar-benar melakukan perbaikan fisik hebat sekali, sampai keseriusan dia membuat kami juga dari federasi mengirim pelatih loh ke sana, ke Belanda untuk memantau dia dan melihat kondisi langsung fisik dia, karena dia sangat serius untuk sembuh gitu dan sangat serius untuk bermain. Jadi pemain pelatih kita ada di sana, ada di mendampingi dia juga dalam proses recovery dia itu ya. Sampai yang kemarin kita bilang sampai makanan aja dia kontrol betul bagaimana supaya bisa recovery cepat, karena makanan juga mempengaruhi percepatan recovery yang dia alami gitu. Jadi apa yang kemarin diperkirakan bahwa dia lebih dari sekian bulan, bahwa dia tidak bakal cedera, ternyata dia bisa recovery. Dan mudah-mudahan latihan-latihan kemarin udah mulai coba, dan kita lihat juga. Baik, Bung Arya. Ya, Bang. Apakah, dan tolong dong, kita harus kasih kejutan juga lah sama Arab, masa enggak gitu ya. Iya. Bang Arya, ini kan saya kan mantan kiper ya. Saya lihat Martin Paes kan sudah hampir 9 pekan dia nggak main ya. Terus bisa lihat nggak Bang kondisi dia terakhir itu sejauh mana gitu dari penampilan, kebugaran dia terutama kebugaran dia pada saat latihan dari hari ke hari, Bang Arya. Dari report yang kita terima kebugaran dia oke, Bang. Makanya kemarin waktu di Dallas juga kan dia udah masuk ke ini ya, cadangan ya. Udah masuk ke cadangan, artinya memang dia dari segi kebugaran udah siap betul gitu. Oh iya. Oke deh Bang. Ya, udah siap betul. Dari segi kebugaran fisik sih udah oke, tapi kan ini kan tidak hanya fisik Bang kan, ya, mental gitu ya. Betul Bang. Karena kan kiper beda dengan spesifik, beda dengan pemain lainnya. Kiper individual. Ya. Dia dari timing dia, feeling dia harus dapat touch-nya, sentuhan dia harus dapat juga kan. Karena dia 9 pekan dia hanya latihan saja, nggak main-main juga kan. Jadi pengaruh tuh. Saya ngalami dulu tuh Bang, ketika saya habis sakit kuning 85 itu saya dipanggil lagi untuk Piala Asian Games TC di Brazil. Itu butuh waktu saya itu untuk kepercayaan diri saya lagi bahwa saya mampu nggak, bisa nggak gitu loh. Jadi itu hanya tinggal untuk untuk mengembalikan kepercayaan diri aja Bang. Oke Bang, kalau begitu ya. Jadi fisiknya sih oke Bang, sekarang mental ya. Nanti kita lihat bagaimana pelatih melihat dia dalam berapa hari ini. Baik Bung Arya, kita ke Coach. Kalau komparasi dengan Nadeo, dengan Hernando, dengan Arya yang akan baru dipanggil ini? Kalau saya lihat dari kedewasaan Nadeo, saya berapa kali pertandingan saya lihat di televisi, itu penampilan Nadeo semakin progres ya. Artinya kedewasaan dia, ya dari pengalaman dia, kedewasaan biasa ini kan emosional, temperamen. Tapi lihat pertandingan berapa kali saya lihat kedewasaan dia ada. Dan Hernando juga kemarin saya lihat di Persibaya penampilannya konsisten ya. Artinya dari pengalaman sekian banyak ya, dia apalagi Hernando ya, dari round 1, kedua, ketiga pernah main zamannya pelatih yang dulu-dulu itu. Dan disinilah kiper yang Hernando dengan Nadeo untuk kedewasannya semakin matang di situ. Jadi saya pikir kalau di kiper nggak terkhawatir ya, tergantung pelatih kipernya untuk merekomendasikan. Kalau Abang boleh milih mana Bang? Kalau saya nggak bisa main. Kalau saya mungkin saya kalau milih ya Nadeo. Karena dia di kompetisi sudah siap dia mereka. Takutnya Martin Paes komunikasi. Karena komunikasi kiper dengan with defender tuh harus terjalin. Kalau Nadeo kan sudah jelas kan mereka di kompetisi dia main terus dan dia tidak canggung lagi di situ. Pengaruh itu. Karena ini kiper bukan pemain. Jadi individual. Jadi dia harus betul-betul dia jam terbang tuh harus dijaga betul. Bung Yunus? Jadi abang kalau suruh milih berarti Nadeo ya Bang ya? Saya milih mungkin karena faktor jangkauan, reading the ball-nya siapa yang lebih dilihat pertandingan berapa kali saya nonton Nadeo bersama Pusam, Nadeo kedewasaan dia sebagai kiper kelihatan.
Dia tenang di situ, berapa kali antisipasi, scanning bolanya bagus, scanning posisi, reposisi, decision makingnya itu sangat kental dia semakin dewasa. Ya. Bung Jevlo ingin komentar? Walaupun sudah pakai kaos Marcelino dan dipastikan Marcelino tidak main gitu ya. Materinya udah tebel banget ini untuk Marcelino, tapi ternyata bukan buzzernya ya, tapi ya ini disclaimer nih. Enggak, cuman saya percaya aja bahwa banyak faktor-faktor non teknis, banyak strategi-strategi kecil kayak kalau Marcelino ada di squad itu bisa membuat tim Arab tuh keep guessing gitu. Kayak apakah dia akan diturunkan, kapan diturunkan, apakah jadi super sub. Saya cuma merasa seperti itu aja. Teman, balik lagi saya sih percaya bahwa pelatih itu yang benar-benar day to day sama pemain pasti yang paling tahu kondisi terkini, siapa yang paling siap, baik fisik maupun mental. Jadi sekarang kita kayaknya dari Indonesia kirimin energi positif, kirimin doa ke Patrick Kluivert dan staff di sana supaya benar-benar the best yang terjadi di lapangan. Tapi saya tambahan Bung Jamil, saya merekomendasikan, tapi tergantung pelatih kipernya. Betul Bang, kan pelatih di sana Bang. Iya, ya pelatih kipernya rekomendasi ke Patrick Kluivert. Iya. Tapi menurut saya, Iya. Nadia udah siap untuk main. perubahannya drastis. Nanti coba kita tampilkan, kita punya grafis formasi pemain, baik itu yang 4-2-3-1 dan juga 3-4-3. Sesaat lagi di catatan demokrasi. Racikan formasi ini masih sebatas strategi, tapi paling tidak pernah digunakan oleh Coach Patrick Kluivert. Kita coba tampilkan ini 4-2-3-1. Lini depan Ole, dengan ada Ragnar, Kabuaya, Emiliano, Pelupesi, Tom Haye di lini belakang. Boleh dari Bung Jevlo dulu. Kalau buat saya, ini memang dua ini buat saya tak tergantikan ya di tim nasional. Sambil ditunjukkan Alvin, Verdong dan Ijaz. sama Bang Jai. Oke. Ini dua buat saya udah nih, udah paten, mati. Kalau aku sih lebih prefer kalau di kanan Yakub Sayuri. Oke. Menawarkan kecepatan, agility, dan bisa menusuk ke dalam. Dan kalau pilihan winger kita dua-duanya inverted ya, Miliano yang kidal dimainin di kanan, Ragnar kaki kanan dimainin di kiri. Buat aku juga ideal buat peluang-peluang untuk shooting. Oke, dan formasi Ricky ideal Kambuaya. seperti ini. Coach, ingin komentar Coach? Saya sih kalau di depan Boleh pakai mic Coach. kalau saya di depan sepertinya sudah oke ya. Di situ ada Ragnar, ada Kambuaya, ada Emiliano. Di tengah sudah oke tuh dua. Cuman mungkin di sini Injes harusnya dengan Rizky Ridho. Rizky Ridho. Di sini Kevin, sana Verdongs. Oke. Dan mungkin kiper bisa Nadio. Mas Budi? Kalau saya, ya kalau Martin Pais ya memang ini kan pilihan utama ya. Tapi kalau melihat kondisinya sekarang dia belum bisa dipastikan, maka pilihannya adalah Nadeo atau Hernando Ari. Kalau kita pakai skema 4-2-3-1 ini, ya saya lebih prefer nih bek kanan ini Yakub Sayuri atau Kevin Dix. Kevin Dix posisinya bisa di kanan atau di sebelah sininya adalah Rizky Ridho. Kelvin Verdong saya akan naikin ke atas. Jadi di back kiri adalah Dan James, di tengah double pivot Pelupesi sama Verdong. Kemarin sudah terbukti mereka main oke punya. Kambuaya tetap jadi pilihan utama. Miliano nggak tergantikan, sayap kiri mungkin saya ngelihat kalau Ragnar ini belum fit banget, Beckham Putra jadi pilihan yang sangat paten. Oleh Harmoni tentu kita semua berharap dia bisa main, tapi masalahnya penggantinya Ole ini siapa? Apakah Sananta atau ada yang lain? Tapi ini best yang sekarang ini Ole nggak ada. Nah, kalau ada geng saya bilang Ada. Paspor masih ada ya? Masih simpan ya? Selebriti. Paspor masih ada. kalau lihat badan sih masih bisa main. Langsung berangkat. Hari Senin. Ternyata kejutannya ini ya ternyata ya. Masih ada flight terakhir nih, Greg. Kita mainnya hari Senin aja. Timnas hari Senin ya. Kalau aku, Boleh, Bung Greg I think maju aja Bung. pelatih Patrick already know pemain yang paling siap. So aku nggak mungkin mau utik atak pemain. So let the pelatih do his job. Apapun dia pilih, aku yakin itu mereka yang paling siap. Karena aku nggak ada di training camp, aku nggak tahu persiapannya kayak gimana. But siapapun yang dia pilih, mungkin itu komposisi yang terbaik untuk hadapi Arab Kamu Saudi. bukan politician, ini versi kamu besok lawan Arab. Jadi Bro, kamu kan nggak mau nyalek, jadi lu jawab aja lah. No, seriously. Cari aman Bung. Cari aman bro. Bukan aman. Kenapa aku bilang? Karena aku seorang pemain, aku bukan pelatih.
Kalau pelatih sudah pilih 11 pemain dia mau turunkan, aku nggak akan tanda tanya. Percayakan ke mereka. No, awi ikut. Greg, itu penonton di depan, kalau Yes. mereka dikasih kesempatan, gue yakin semua pada mau itu nginin. Mau main juga? Enggak, mau bikin formasinya Lagian sendiri. ini, Jadi jangan ini masih justru prediksi apa, Greg? mereka. Bro. Iya, Prediksi, juga Bang, kan Bang. prediksi. Negara kita negara klarifikasi satu. Negara lenop. Semua orang jadi pelatih. So itu aku nggak mau ikut kayak gitu. I Yang let kali the coach lebar do ini his kalau job. ngomong sama Greg. Enggak, soalnya Bung Greg ini pengalaman pribadi Ya, ini. maksudnya Seriously. prediksi, Greg. Ini kan prediksi, oke, but Ya, harus baru. Kan tadi aku bilang, ini prediksi kok, tenang aja. Senior nih harus iya. Ya. prediksi, I think komposisinya cukup oke. Enggak ada orang, he play in Thailand. Kemarin waktu dia main di posisi ini, dia sangat solid. Kevin, he was very, very good. Aku pikir dia lebih pantas main di sini daripada main di back kanan. Menurut aku. So aku lebih suka lihat dia karena dia bisa kasih bola direct ke sini. Dia bukan cuma ini, you know. So, but again, I want Rido to be there, but he's not. So that's football. You have to wait. Bung Ibnu, starternya apakah seperti ini nantinya? Ini kan prediksi ya Bung ya sekali lagi ya. Iya, kalau saya nih senang banget karena beberapa amunisinya dari Patrick Kluivert ini ada beberapa pemain-pemain yang versatile, yang bisa nggak cuma satu posisi. Ya kayak Verdong, Kevin Dix udah dicoba juga kan kemarin, nggak cuma main di belakang tapi dia juga bisa menjadi gelandang serang juga, gelandang bertahan juga. Tapi kalau saya memang tadi akan mengutamakan pertahanan kalau saya. Saya akan menguatkan sisi pemain-pemain yang punya DNA bertahan. Kenapa? Karena buat saya lawan-lawannya ini kalau dikasih megang bola terlalu lama, biasanya dia suka melakukan kesalahan dan itu saatnya kita untuk melakukan counter. Nah, jangan sampai kita juga bermain terlalu bertahan. Kalau terlalu bertahan, itu jarak space-nya itu akan terlalu jauh untuk menyerang dan itu akan sangat capek sekali. Jadi kalau saya bilang ini reaktif football lah. Kita lihat situasi dan kondisinya, wait and see, dan disitulah kecerdasan dari seorang pelatih untuk membaca permainan, kira-kira nanti seperti apa. Karena kalau untuk masalah pemain penempatan, siapa aja sah. Balik lagi bener banget kata Greg tadi, siapapun di situ pasti pelatih yang lebih tahu kondisi pemain dan kebutuhan nanti how to play-nya seperti apa. Itu. Soal lawan yang kita hadapi Arab Saudi, apa yang perlu dikhawatirkan dari Arab Saudi? Pola bermainnya dengan prediksi formasi seperti ini. Kalau Arab Saudi kita punya pengalaman manis kemarin kan. Nah gimana caranya supaya pengalaman manis itu kita bisa ulang lagi. Cuma masalahnya sekarang ini Arab Saudi juga pelatihnya baru. Dan trennya mereka sedang meningkat alias membaik. Jadi ini yang perlu kita waspadai juga. Jangan terlalu terlena menyerang, jangan juga terlalu kuat untuk jangan terlalu bertahan terus. Jadi ya kita bisa percayakanlah sama Coach Patrick Kluivert ini. Sedangkan untuk Irak, ini physically banget bermainnya. Dia senang banget untuk body contact, agak sedikit keras. Ya kalau kita bisa lihat di Eropa mungkin kayak Atletico Madrid. Karena memang tim-tim dari Arab Saudi itu mereka mainnya direct game and very physical, itu betul. But again, aku selalu khawatir ketika kita melawan tim kayak Jepang, Thailand. Kenapa? Karena mereka taktikal. Kalau Arab, jujur, aku nggak takut. Fisik. Benar-benar. Ini Seriously, aku nggak takut. Kalau lama megang bola itu nggak bisa. Mereka bikin golnya kalau cuma kita 2-3 passing. Aku lebih pilih Indonesia lawan Arab daripada ketemu kayak Jepang gitu-gitu. Kalau ya udah ya. seriously, Berat. you know why? Iya, Because they play direct football. Mereka bukan yang possession, this, that. Indonesia bisa lawan tim yang main direct football. Iya. Makanya aku bilang, yang kita semua di sini khawatir, non teknis, ini. Bro, we have the best team. Look at the lineup. Iya. Kita punya amunisi banyak bro. Nggak cuma we di have the best team. 11, tapi super sub-nya juga mereka layak juga untuk jadi We starter. have, bro. This is 50-50. Peluangnya sama. Arab, Irak, Indonesia, same. Indonesia bukan underdog di sini. Seperti tadi kata Bung Arya, ada cap dari luar underdog gitu. Dia underestimate sama orang luar. Bro, kalau kita mau bahas underestimate, siapa tahu kita akan ada di sini hari ini. But here we are. Kita masih ada di sini. Waktu sebelum mulai World Cup Qualify ini,
Aku tanya, kamu yakin kita bisa ada di sini masih bahas kayak gini? Yakin? Enggak, impossible, liar. Ya. Bohong, it's impossible. Masih jauh. Nobody, you know, ketika kita udah punya harapan, kita lupa yang namanya realistis. Langkahnya sudah jauh ini berarti. Bro, we came this far. So now, it's not the time kita harus nanya, apakah ini enjoy the ride? Enjoy it, nikmati aja. Enjoy the moment. Enjoy it, enjoy it. Yeah. Jangan beban, do or die, Yeah. lagam hidup mati. No, it's not laga hidup mati. It's another game. Jadi maksudnya berpikiran positif. Iya. Artinya Another game. dengan positif, jangan nggak usah mikir yang lain-lain. Yang penting main, ya sebelum habis menit itu kesempatan. Sama ini Bang, caranya kan pertanyaannya adalah gimana caranya supaya kita nggak dicurangin kan? Kalau saya sih punya Pikiran. punya keinginan, kita harus punya determinasi permainan dan juga harus punya agregat gol yang cukup signifikan. Jangan cuma satu, karena kalau satu itu sangat riskan sekali. Kalau bisa buat 3-3 gitu ya. Iya. Kill the game, kill the game early. Gue nyambil tapi kita harus dibilang Greg realistis. Realistis, I know. Kamu mau berapa gol? 3 gol. Enggak, kalau kita punya kesempatan itu, saya bilang kita lihat loh Greg, waktu kita lawan Irak di GBK, kita babak pertama punya berapa kali kesempatan, cuma mentah, lagi-lagi finishing touch-nya yang nggak dapet dan kita nggak punya penyelesaian yang bagus saja. Di babak kedua kita baru agak sedikit perubahan, mulai keteteran menghadapi permainan fisiknya dari Irak. Artinya apa? Kita punya kesempatan itu. Cuma balik lagi, tetap kita juga harus realistis. Makanya yang saya harapkan dari Coach Patrick Kluivert ini adalah ketika masuk lapangan punya game plan yang jelas. Ketika kita unggul, mereka juga punya game plan yang jelas. Dan ketika ketinggalan, how to play-nya juga jelas. Jadi jangan sampai nggak ada cara gitu loh. Jadi taktikalnya mesti jelas. Taktikalnya. Dan ini dibutuhkan kecerdasan dari seorang strategi dari pelatih. Bang, Setuju. Bang Arya. Bang, Masih tersambung. tolong bilang ke pelatih kalau masih cari strike aku di sini. Finishnya rapi, kita dapat poin. Sesaat lagi kami akan segera kembali di catatan demokrasi pemirsa. Bilang ya. Kami sadar betul saat ini adrenalin para pemain kita berpacu dengan waktu kurang dari 48 jam. Saya boleh ke Bung Arya Sinulinga, motivasi, harapan. Kami yakin dari federasi mendukung penuh, sudah support habis-habisan untuk skuad Garuda. Bung Arya. Ini kita seperti apa ya? Rakyat yang lagi mengantarkan para pejuang-pejuangnya, pejuang-pejuang negara ke medan pertempuran. Namanya orang berjuang ke medan pertempuran ya kita harus mendoakan mereka gitu. Kita doakan mereka, apapun nanti itu adalah langkah terbaik untuk bangsa dan negara. Jadi doa ini penting gitu karena kita tahu kondisi non teknis kita udah seperti kondisi tadi. Secara teknis kita juga sudah tahu bagaimana kesiapan dari pemain-pemain kita dan mereka juga sudah siap bertarung lah ya, bertarung darah di lapangan, udah yakin kita pasti itu. Semua official, semua tim pendukung juga saat ini menyiapkan semua yang terbaik untuk mereka. Karena kita nggak mau ada hal-hal teknis yang nantinya malah mengganggu mereka. Sehingga ketika nanti mereka bertempur, mereka udah siap. Kita ingat dulu waktu perang lawan Mataram lawan Belanda itu ya kalahnya di logistik. Ya, kalahnya di logistik. Jadi pertempuran di Batavia itu kekalahannya adalah di logistiknya. Nah, jadi bukan soal kesiapan apa, ketika logistiknya kurang itu juga pasti kalah juga. Jadi semua ini support dari semua tim ofisial dan dari federasi sehingga mereka siap untuk bertempur. Ini kita doakan. Yang bertempur hari ini semua adalah semua dan dari doa dari semua kita rakyat Indonesia kita harapkan jangan lagi kita berdebat A, B, C, D, E, karena sekarang udah mau bertempur dan besok ada pertempurannya. Jadi kita hentikanlah perdebatan karena mereka sekarang udah maju ke medan perang sehingga mereka tidak terganggu lagi
Jangan lagi ada gangguan-gangguan. Kita tahu pasti ada aja gangguan. Tapi kita tahu bahwa ini kita harus siap untuk masuk ke medan pertempuran dan mohon doa semua kita. Terima kasih Terima kasih. Bung Arya. Kalau namanya perang kita harus bisa menghantam lawan lebih cepat. Mas Budi. Bang, saya jujur ketika diundang ke catatan demokrasi ini sebelumnya mikir mau ngomong apa ini segala macam. Tapi dalam situasi menjelang pertempuran ini memang akhirnya semua bahan dan data-data yang udah saya siapkan saya nggak ucapkan sampai dengan detik ini. Karena saya ingin memposisikan diri saya sebagai warga negara Indonesia, sebagai supporter tim nasional yang saya hanya ingin mensupport tim nasional. Saya ingin tim ini terbang tinggi. Jadi cerita-cerita saat ini kita nih udah nggak mikirin lagi mau pemain siapa yang masuk. Saya pribadi ya, saya nggak mempermasalahkan Marcelino masuk atau nggak masuk. Saya nggak mempermasalahkan Martin Paes cedera atau enggak. Saya nggak mempermasalahkan apakah Ole bisa fit 90 menit main atau enggak. Saya hanya ingin mendampingi timnas Indonesia bahwa kita ini semua satu hati, satu energi, satu jiwa untuk mensupport tim nasional kita aja. Bahwa ada gimmick-gimmick di luar, kita mesti diskusi ini, ya itu bagian dari gimmick yang memang harus terjadi dalam sepak bola. Karena meriahnya sepak bola itu tuh di situ. Tapi dalam momen sakral ini saya ingin mengilustrasikan bahwa Indonesia saat ini, saya ingin mengilustrasikan seperti Lionel Messi dengan Argentina. Lionel Messi itu dari umur 19 tahun itu udah digadang-gadang akan jadi bawa Argentina juara Piala Dunia. Tapi dia baru bisa bawa Argentina Piala Dunia itu ketika di penghujung karirnya itu. Kenapa? Karena idola-idolanya yang mengidolakan Messi itu berpikirnya udah beda. Ketika Messi itu diharapkan menjadi ikon untuk bisa memenangkan Piala Dunia untuk Argentina, dia justru mendapatkan Piala Dunia ketika semuanya mensupport dia, Messi ini layak untuk dapat Piala Dunia. Terima kasih Mas Budi. Itu ilustrasinya. Saya ingin mengajak kita semua, udah hilangkan dulu dah nih semua perbedaan, hilangkan dulu semua kekesalan bahwa ada pemain idolanya yang nggak masuk, pelatihnya siapa segala macam. Kita tunggu tanggal 8 besok dan tanggal 11. Kita satu nafas, satu jiwa, kita berdoa untuk Indonesia bahwa insya Allah kita lolos Piala Dunia. Baik Mas Budi. Amin. Bolanya boleh dioper ke Coach. Silakan Coach. Ya, saya sebagai mantan pemain nasional selalu berpikiran positif dan mendoakan tim nasional bisa meraih poin. Dan tetap semangat ya, kita rakyat Indonesia mendoakan tim nasional agar tidak kalah. Amin. Baik, umpan jauh ke Mas Ibnu Jamil. Dari saya lahir sampai saat ini saya belum pernah terfikirkan melihat timnas Indonesia berada di pentas Piala Dunia. Setiap saya nonton bola di luar, apalagi Piala Dunia, selalu ditanya dari mana? Dari Indonesia. Emang Indonesia ada di sini? Tidak ada. Terus kamu dukung siapa? Itu pertanyaan yang menyentil dan cukup bikin sakit hati. Dan mimpi itu tinggal 180 menit lagi tersisa. Saya berharap ketika perjuangan 11 pemain yang ada di lapangan hijau itu akan disatukan energinya, disatukan dari 280 juta jiwa untuk bisa kita sama-sama mencatatkan sejarah. Bukan hanya untuk Indonesia, bahkan Asia Tenggara akan menjadi negara pertama untuk Indonesia bisa melaju ke pentas dunia. Amin. Terima kasih. Apapun formasinya, berapapun atau apapun cara bermainnya, yang penting Indonesia bisa menampilkan permainan terbaik dan bisa memberikan hasil terbaik untuk kita bisa lolos ke Piala Dunia. Itu adalah catatan manis untuk saya pribadi, untuk ekosistem sepak bola Indonesia, bahkan untuk anak cucu saya nantinya. Luar biasa. Bung Greg Nokolo singkat boleh. Bung Greg, your conclusion. I think Om Budi, abang ini. Coach Hermansyah. Abang. Semua udah katakan hal-hal yang positif, and then I think kalau diri aku hanya bisa bilang kita step by step. Sekarang yang di depan kita Arab Saudi, kita fokus ke situ, and then pray for the best, prepare for worst. So ini adalah sepak bola. So, but aku pribadi aku optimis bahwa we are here for a reason. Kalau kita udah sampai sini, I think we have to get the job done.
Thank you, So, Bung Greg Noko. Ya. Terima kasih sudah datang ke catatan demokrasi. Semoga dari masyarakat kasih support yang baik, energi yang baik, jangan maki-maki orang di media, jangan cari kambing hitam, jangan cari oke ambil HP ayo aku tunggu anjing, babi, nggak boleh. Bang, jangan. Sensor. Nggak boleh. Jangan ya guys, jangan guys. Greg, Jangan, gini, guys. mungkin bisa Bung Greg. diperhalus bahasanya. No, I mean. Bapak Ibu, Nasionalis malam hari ini boleh. tidak ada perdebatan Bapak Ibu ya. No, ini bukan Nasionalis debate, boleh. Ya kita cinta mati boleh, tapi jangan sampai fanatisme Jangan itu maki. membutakan kita. Jangan Jadi maki kita harus tetap siapapun. realistis juga. Kita Jangan jangan maki. maki timnas, kita terus dukung timnas. apapun hasilnya, Apapun hasil tetap kita apapun dukung. hasilnya jangan cari kambing hitam karena kita sampai ke sini aja udah luar biasa. Terima Bah, kasih banyak. kita masih on the way. Bung Greg Sama-sama. Noko, thank you banget. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada BHS, kita sudah sampai di penghujung. Tiket final ke Piala Dunia itu yang paling kami nantikan. Ada satu lagi persembahan, sekaligus satu kalimat penutup dari Bung Jeflo. Dia sudah menyiapkan lagu malam hari ini menghibur kita semua. Boleh mahasiswa UNJ Paramadina boleh sambil berdiri. Bung Jeflo, satu kalimat sekaligus penutup malam hari ini. Saya Andro Bella Mercury. Terima kasih BHS, sampai jumpa. Bung Jeflo, satu kalimat Bung, boleh. Dimanapun timnas bertanding, jadikan tempat itu sebagai kandang kita. Garuda! Inilah Jeflo. Dipersembahkan oleh